Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Fasilitator. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 3, yakni kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yang merupakan salah satu agenda yang disampaikan pada pelatihan dasar CPNS. Sungguh indah sinar mentari, banyak orang lari pagi. Mengawali pemaparan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dianto Mampanini, saat ini sebagai Wida Iswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Riau. Saya lulusan Strata 3 Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Memiliki seorang istri dan 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Riwayat pekerjaan, menjabat beberapa kepala dinas, dan terakhir sebagai sekretaris daerah kabupaten. Agenda yang akan disampaikan dalam pemaparan ini ada 4. Yang pertama, overview. Yang kedua, menyampaikan materi dan submateri. Yang ketiga, tentunya skenario pembelajaran. Dan yang keempat, micro teaching, pelayanan publik. Agenda pertama, overview. Ada pertanyaan, mengapa harus mempelajari agenda 3? Setidaknya ada 3 alasan yang dapat kita berikan. Pertama, dalam prakteknya, mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Rule of Government akan terintegrasi. Yang kedua, pemahaman peserta terhadap mata pelatihan ini membantu peserta memahami penyebab suatu isu atau kesenjangan kinerja. Yang ketiga, isu atau permasalahan dalam tugas dan fungsi ASN dianalisis sebabnya dengan menggunakan ilmu agenda 3 ini. Keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan habituasi. Pada pasal 10 Undang-Undang ASN menyebutkan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Ketiga hal ini merupakan dasar pengembangan kompetensi. Lalu bagaimana mengembangkan kompetensi ASN tersebut? Ini didapatkan melalui pembelajaran yang ada pada agenda 1 dan 2 serta 3. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS. Dan agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Pembelajaran ini adalah untuk penguasaan kompetensi teknis bidang tugas, dengan harapan akan tercipta PNS yang profesional, yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya, agenda kedua, materi dan submateri. Dalam agenda 3 ini, terdapat 3 mata pelatihan. Pertama, sikap perilaku bela negara. Yang kedua, nilai-nilai dasar PNS. Dan yang ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sekarang kita masuk ke agenda 3, skenario pembelajaran, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Dalam pembelajaran ini, metode apa yang akan kita lakukan? Lalu bagaimana kita mengelola kelas, dan hal-hal apa saja yang akan disampaikan? Dalam pembelajaran saat ini dilakukan dengan paduan antara klasikal dan non-klasikal, atau dikenal dengan sinkronus dan asinkronus. Setelah peserta mendapatkan ceramah dan materi dari narasumber pemerintahan, baik itu dari LAN atau instansi pemerintah lainnya, atau mungkin dari wira swasta, maka dilakukan pertemuan dengan peserta pada hari pertama atau pendahuluan dilaksanakan selama 90 menit atau 2 JP. Hal yang paling penting dilaksanakan adalah pengkondisian kelas, karena dari sinilah awal mulai kegiatan itu berlangsung dengan baik dan kondusif. Perkenalan dengan peserta secara kreatif, get attention. Kita perlu perhatian dari peserta sehingga nanti akan terjalin komunikasi yang baik, lebih akrab, dan lebih terbuka. Kita juga menggali harapan dari peserta
dan menjelaskan materi secara global. Kemudian, pertemuan pada hari kedua, penyajian materi ini disampaikan selama 130 menit atau 3 JP. Diisi dengan ceramah interaktif, dialog interaktif, menceritakan kisah-kisah inspiratif untuk memotivasi peserta, self-assessment, kemudian membuat atau membentuk kelompok-kelompok, menayangkan video-video, dan juga memberikan kuis agar suasana semakin semarak. Pertemuan pada hari ketiga dilaksanakan selama 90 menit atau 2 JP, yang mana kegiatannya sama dengan pada pertemuan hari kedua. Pertemuan hari keempat dilaksanakan selama 135 menit atau 3 JP. Kegiatan ini merupakan kegiatan umpan balik atas kegiatan terlaksanakan selama hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Dirangkum dan dievaluasi pembelajaran tersebut, lalu dikaitkan dengan kegiatan selanjutnya. Pada bagian akhir, diucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada peserta yang telah melaksanakan kegiatan bersama-sama. Penyajian materi atau sesi 1 pada hari ke-1, fasilitator menjelaskan penerapan pendalaman agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 1 dan agenda 2. Menanyakan penerapan pendalaman agenda 3 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Memberikan penjelasan penerapan penugasan self-learning dan group assignment. Sedangkan peserta menganalisis penerapan pendalaman agenda 1 dan agenda 2. Menganalisa penerapan pendalaman agenda 3 dan kaitannya dengan agenda 4. Menciptakan penerapan penugasan self-learning dan group assignment. Adapun metodenya, pertama dengan membangun building report, kemudian asesmen kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dilakukan games, juga menayangkan video visualisasi yang merupakan inovasi-inovasi terhadap pelayanan publik, kemudian membedah kasus melalui studi kasus, juga memberikan tugas-tugas baik secara individu maupun kelompok, dan diskusi serta pemaparan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Penyajian materi sesi kedua atau hari kedua, dalam hal ini fasilitator menugaskan kelompok menyampaikan hasil penugasan group assignment terkait dengan penerapan manajemen SN dan penerapan pelayanan publik. Memberikan penjelasan penerapan penugasan self-learning dan self-activity. Sedangkan peserta menyampaikan paparan kelompok hasil penugasan group assignment terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan publik, dan menciptakan penerapan penugasan self-learning dan self-activity. Metode yang dilakukan sama dengan kegiatan pada hari sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 JP. Pada hari ketiga atau penyajian materi sesi 3, fasilitator menugaskan kelompok menyampaikan hasil penugasan group assignment terkait dengan penerapan Whole of Government, memperhatikan penerapan pembelajaran agenda 3, memberikan penjelasan penerapan penugasan self-learning dan self-activity. Untuk itu peserta diminta untuk menyampaikan paparan kelompok hasil penugasan group assignment terkait dengan penerapan Whole of Government, menilai penerapan pembelajaran agenda 3, menciptakan penerapan penugasan self-learning dan self-activity. Metode yang dilaksanakan sama dengan sesi pertama dan sesi kedua. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 JP.
Pertemuan pada hari keempat atau sesi keempat merupakan pertemuan terakhir. Pertemuan umpan balik pembelajaran. Fasilitator membahas dan feedback penyusunan learning journal agenda 3. Menugaskan individu menyampaikan hasil penugasan self-activity terkait dengan aktualisasi. Pembulatan pembelajaran agenda 3 terkait dengan penyusunan rancangan aktualisasi. Sedangkan peserta menilai penyusunan learning journal agenda 3, menyampaikan paparan individu hasil penugasan self-activity terkait dengan aktualisasi, dan menganalisa pembulatan pembelajaran agenda 3 terkait penyusunan rancangan aktualisasi. Pelaksanaan kegiatan ini selama 3 JP. Pada bagian akhir adalah penutup, di mana akan disampaikan kesimpulan pembelajaran agenda 3 dan menutup pertemuan ini dengan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada peserta serta salam perpisahan. Agenda keempat merupakan agenda terakhir, micro teaching mata pelatihan pelayanan publik. Modul pelayanan publik pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang kedua, pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, praktek etiket pelayanan publik. Adapun materi pokok, yang pertama, memahami konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, praktek etiket pelayanan publik. Sedangkan kompetensi dasar, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Sedangkan indikator keberhasilan adalah dapat menjelaskan dan mempraktekkan prinsip-prinsip pelayanan publik, praktek etika pelayanan publik. Konsep pelayanan publik. Adapun pengertian pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik menyatakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Cara membedakan barang dan jasa apakah publik atau private tergantung dari siapa penyedianya. Jika private itu adalah swasta, jika publik itu pemerintah. Lalu bagaimana cara konsumsinya, kemudian kaitannya dengan tujuan penyelenggaraan negara. Dalam sejarahnya terjadi perubahan paradigma administrasi publik. Di awalnya dikenal dengan OPA, All Public Administration. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman berubah menjadi New Public Management, dan saat sekarang menjadi New Public Service atau NPS. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Yang keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, aksesibel. Yang kedelapan, akuntabel. Dan yang kesembilan, berkeadilan. Patologi birokrasi di Indonesia masih ditandai dengan birokrasi gendut, duplikasi terhadap tusi, konflik kewenangan. Juga masih terjadi praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokratik red tape, di mana cara kerja birokrasi dipandang prosedural,
lamban dan berbelit. Juga ada keinginan berubah, namun enggan berubah. Sebagai ujung tombak pemerintah, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan baik dan berkualitas. Untuk itu, ASN harus memahami fundament daripada pelayanan publik. Terdapat 4 fundament pelayanan publik yang harus dipahami oleh ASN. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan untuk hal strategis dan untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Fundament yang keempat, pelayanan publik tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tetapi juga untuk melindungi dan memproteksi bagi warga negara. Dengan memahami 4 fundament pelayanan publik tadi, diharapkan ASN dapat memberikan sikap pelayanan prima atau kita kenal dengan 7P. Yang pertama, passionate, bergairah ataupun semangat. Yang kedua, progresif, mencari cara yang terbaik. Yang ketiga, proaktif, antisipatif, tidak menunggu. Yang keempat, prompt, positif tanpa curiga. Yang kelima, passion, penuh rasa kesabaran. Yang keenam, proporsional, tidak mengada-ngada. Dan yang ketujuh, fungsional, tepat waktu. Terdapat perbedaan antara etika dan etiket. Etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia. Etika berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Sementara etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Etika melihat sisi dalam manusia, sedangkan etiket melihat hanya sisi lahirnya saja. Etika bersifat absolut, etiket bersifat relatif. Etiket pelayanan oleh ASN ditandai dengan sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Jadi ada kata kunci pelayanan. Yang pertama, atensi, kemudian senyum, salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Sikap baik dan senyum tulus Anda dalam pelayanan adalah kontribusi Anda yang hebat untuk membuat pelayanan itu menyenangkan. Jayendra. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.